Surga dan Neraka 1000 dibanding 1 oleh Pastor Park. Di tahun 1987, Pastor Park meninggal karena tekanan darah tinggi. Tapi karena kasih karunia Tuhan, hidupnya diperpanjang lagi 20 tahun. Walaupun begitu, selama 4 tahun setelah itu, ia tidak dapat berbicara karena keadaannya. Umurnya sekitar 50 tahun ketika ia dihidupkan kembali. Pada waktu kematiannya, Tuhan menunjukkan kepadanya surga dan neraka. Saya ingin memberitahu Anda, jika Anda sombong, Anda mengutuki diri Anda sendiri. Saya mempunyai gereja yang sangat besar dengan 5.000 jemaat. Namun saya ditegur Tuhan karena kesombongan saya. Sekarang saya takut akan Tuhan. Saya dulu memiliki properti seharga 150 juta US dollar. Saya mempunyai 5 mobil mewah. Namun setelah pengalaman kematian saya menjual semuanya. Ingat bahwa keselamatan tidak bisa dibeli dengan apa yang kita punya, tapi dengan iman. Dan sekarang saya berbicara dengan diakan seorang pemimpin gereja lain untuk melayani semua pastor dengan sepenuh hati. Pada tanggal 19 Desember 1987, setelah saya selesai makan siang dan sedang beristirahat, tiba-tiba saya mulai merasa begitu kesakitan, begitu menyakitkan hingga saya kira saya akan mati. Lalu saya kehilangan kesadaran, dan saya terbangun 4 bulan kemudian dalam keadaan lemah, dan dokter saya berkata bahwa saya akan meninggal pelan-pelan. Seluruh badan saya sakit semua dan tidak dapat digerakkan. Dan keluarga saya tidak pernah mengizinkan jemaat untuk menjenguk saya karena keadaan saya tidak baik. Dan akhirnya saya meninggal. Pada waktu saya meninggal, saya melihat 2 orang masuk ke ruangan saya. Tapi orang-orang ini masuk ke ruangan saya melalui tembok. Lalu saya berteriak, "Siapa kalian? Rumah saya akan runtuh jika kalian menerobos tembok begitu." Lalu salah satu dari mereka berkata, "Kami adalah malaikat yang dari surga. Kami dari kerajaannya." Sinar yang begitu terang bersinar di sekitar malaikat itu. Malaikat yang di kanan saya memperkenalkan dirinya. "Saya adalah suruhan Tuhan Yesus di kerajaannya." Yesus memanggil saya dan menyuruh saya untuk turun ke bumi. Dia menyuruh saya untuk membawamu ke surga. Memang kau sudah mati. Lihat keluargamu menangis begitu keras karena sedihnya. Dia telah memutuskan untuk memberimu waktu sedikit lagi untuk hidup. Untuk sekarang ia ingin menunjukkanmu surga dan neraka. Dia akan menunjukkan padamu dan kau akan menjadi saksi di dunia, agar orang-orang yang berakhir di neraka berkurang jumlahnya, dan jumlah orang yang masuk surga bertambah melalui kesaksianmu. Ini akan menjadi misimu, dan Tuhan menyuruh kami agar tidak menunda-nunda. Tapi jika engkau menunda, engkau tidak akan bisa mengunjungi surga dan neraka. Dan malaikat di kiriku berkata, "Dari sejak kamu lahir hingga kamu mati, saya telah bersama-sama kamu." Waktu itu saya tidak mengerti apa yang malaikat itu bicarakan. Tapi sekarang saya mengerti, malaikat itu adalah malaikat penjaga saya. Saya tidak bisa pergi, saya nggak mau pergi. Saya seorang pastor, saya tidak bisa bertemu Tuhan dengan keadaan seperti ini. Saya mau dalam keadaan sehat. Saya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak teguran daripada pujian dari Tuhan, karena saya begitu sombong dan sekarang saya terkutuk dan sakit. Bagaimana saya bisa masuk ke surga? Saya begitu takut. Tolong balik saja ke Tuhan dan minta Dia untuk menyembuhkan saya dulu dan kembali membawa saya ke surga melalui mimpi. Tolong minta belas kasihannya bagi saya. Tapi malaikat-malaikat itu tidak mendengarkan saya. Mereka melepaskan baju saya dan berkata bahwa baju itu terlalu kotor untuk dipakai di surga. Mereka lalu mengenakan gaun putih ke badan saya. Mereka mengambil tangan saya dan kami langsung terbang ke surga. Kami pergi melalui awan-awan, dan waktu saya melihat ke bawah, saya melihat bumi semakin kecil. Mereka melepaskan saya di dekat jalan emas yang tidak berujung. Saya melihat terang yang begitu terang untuk dilihat langsung. Saya bertanya,
Dari mana asal terang itu? It is from heaven. Itu dari surga, kata malaikat itu. I thought, Wow, wow, itu terang sekali. Saya melihat sekumpulan orang dengan gaun putih. flying ahead. Siapa mereka? Tanya saya. The angel, Mereka adalah orang-orang yang melayani they are the Tuhan ones who had served dan God percaya pada and Tuhan trusted in dengan Jesus menuruti by obeying perintahnya, and following the dengan leading of the bimbingan Holy Spirit Roh Kudus, with dengan all their sepenuh hearts. hati. Their Tubuh bodies mereka are telah dead mati di bumi. Sekarang mereka adalah jiwa-jiwa yang menuju surga. The other Malaikat yang angel lain melanjutkan, there are 12 ada gates in heaven. 12 gerbang di When surga. a saved soul comes to heaven, Saat jiwa yang diselamatkan masuk surga, mereka harus masuk melalui salah satu pintu gerbang itu. Saat itu kami sedang berdiri di gerbang selatan, namun gerbang itu tertutup. Lalu saya bertanya, malaikat, mengapa pintunya tertutup? Malaikat itu menjawab, karena kamu tidak menyanyikan lagu penyembahan di surga. Malaikat, saya adalah orang yang begitu sombong, sehingga saya terkena penyakit ini. Saya tidak terlalu bisa menyanyi lagu penyembahan di bumi. Bagaimana saya bisa menyanyi penyembahan di surga jika saya tidak pernah mendengar sebelumnya? Kamu benar, tapi kamu tetap harus menyiapkan diri untuk menyembah. Engkau orang sombong, tapi bersiaplah untuk menyanyi. Lalu malaikat itu menyanyikan sebuah lagu dan saya mengikuti. Itu mengalir dan kami masuk. Surga sungguh tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang ada di bumi. Saya berkata, Tuhan, terima kasih banyak. Walaupun saya orang yang sombong, tapi Engkau tetap membawa saya masuk surga dan membawa saya jalan-jalan. Lalu saya mendengar suara Tuhan, Pastor Park yang saya kasihi, saya menyambut Engkau karena Engkau telah melewati perjalanan yang panjang ke sini. Suara Tuhan begitu penuh kasih dan lembut. Saya menjawab sambil menangis. Saya berkata, Tuhan. Lalu malaikat-malaikat itu segera berkata, kamu sudah menjadi pastor selama 20 tahun. Tidakkah kamu membaca Alkitab? Tidak ada tangisan di surga. Tolong berhenti. Saya bahkan tidak sanggup menangis. Lalu Tuhan memberiku 5 pertanyaan. Berapa banyak waktu engkau menghabiskan membaca Alkitab? Berapa banyakkah engkau memberi untuk persembahan? Berapa kali engkau menginjil orang? Apakah engkau memberi persepuluhan seperti seharusnya? Berapa banyak waktu yang kau pakai untuk berdoa? Oh, aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Tuhan menegur saya. Setelah engkau menjadi pastor dari gereja yang besar, engkau menjadi malas. Menjadi sibuk itu bukanlah alasan bagiku. Kamu harus bertobat. Malaikat-malaikat akan menunjukkan surga dan neraka kepadamu. Pergilah, melihat sebanyak yang engkau mau. Engkau akan melihat bermacam-macam tempat di surga dan neraka. Lalu engkau akan hidup setelah engkau menyaksikan semuanya. Pertama-tama malaikat-malaikat membawa saya ke 3 tempat yang berbeda di surga. Di tempat pertama saya melihat anak-anak kecil tinggal bersama-sama. Tempat yang kedua adalah tempat di mana orang-orang dewasa tinggal. Dan tempat ketiga adalah tempat jiwa-jiwa yang hampir tidak masuk surga. Walaupun mereka akhirnya masuk surga juga, tapi mereka masuk surga dengan rasa malu. Banyak orang yang bertanya kepada saya tentang umur anak-anak itu. Mereka tampaknya seperti anak-anak yang masih di taman kanak-kanak. Dan mereka tidak seperti anak-anak yang kita biasa bedakan dengan gender. Setiap anak mempunyai malaikat yang menemani mereka di surga. Di surga kebanyakan jiwa-jiwa memiliki rumah mereka masing-masing. Walaupun begitu ada juga yang tidak memiliki rumah. Saya menjelaskan tentang itu lebih lanjut nanti. Dan lagi, anak-anak itu tidak mempunyai rumah. Lalu saya bertanya, anak-anak itu kan juga jiwa-jiwa. Mengapa mereka tidak mempunyai rumah mereka sendiri?
Just as Malaikat the itu people on menjawab, earth sama require seperti orang di materials to dunia build their butuh homes, bahan-bahan bangunan. we in heaven also need Kami di materials surga juga to butuh build. bahan-bahan bangunan untuk membangun When a person pembangunan di serves the sini. church and others Saat faithfully seorang unto melayani the Lord, gereja dan yang those lain things melayani will become Tuhan, material semuanya itu akan menjadi for the person's bahan-bahan home in heaven. bangunan untuk membangun rumah di surga. when the materials are provided, Saat bahan-bahannya the sudah angels assigned disediakan, to build a city malaikat-malaikat akan will go to bekerja work untuk on membangun constructing rumah it. itu. The Anak-anak itu children yang who masih are di bawah below umur the tidak ability sempat menyediakan are bahan-bahan not untuk built membangun up rumah any mereka di materials bumi. to build a home. Dengan kata lain, In other mereka words, tidak mendapat they did not kesempatan have the untuk time mendapat or reward chance untuk to menyediakan earn their bahan rewards untuk and rumah materials. mereka. Inilah mengapa mereka This is tidak why mempunyai they rumah do di not sini. have homes. Saya Continue melanjutkan with pertanyaan my saya. questions. What shall Apa I yang do on bisa earth saya to lakukan di provide bumi more agar materials saya bisa for my menyediakan home? lebih banyak bahan bangunan untuk rumah The saya di angels surga? replied, there are 7 Malaikat-malaikat things menjawab, one must do ada to 7 build hal up the materials yang bisa to build kamu a home. lakukan untuk menambah bahan-bahan First untuk membangun is rumah. their accumulation Yang pertama of adalah worship banyaknya and waktu praise yang to kau God. pakai untuk menyembah Tuhan. The second is Yang their time kedua spent adalah waktu reading the Bible. untuk dipakai membaca Alkitab. Third, Yang ketiga, waktu yang dipakai untuk berdoa. their time spent Yang keempat evangelizing. adalah waktu yang dipakai untuk menginjili orang lain. Yang kelima, persembahan bagi Tuhan. Yang keenam, ketaatan persepuluhan untuk Tuhan. Lastly, Dan yang terakhir, waktu yang dipakai untuk melayani gerejanya dalam bentuk pelayanan apapun. Ketujuh hal ini adalah hal-hal yang bisa menambah bahan-bahan untuk bangunan rumahmu di surga. lacking in these areas, Jika seseorang kurang melakukan sesuatu di dalam hal-hal ini, mereka akan tidak mempunyai bahan-bahan untuk membangun rumahnya di surga. many who did not have homes Ada begitu banyak orang di surga yang tidak mempunyai rumah. Kebanyakan mereka adalah pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, dan lain-lain. Karena penasaran, saya bertanya, where do the children live? lalu di mana anak-anak itu tinggal? Malaikat-malaikat itu menjawab, mereka tinggal di sini. As I looked around, Saat saya melihat they were sekitar, gathered throughout the garden of mereka sedang berkumpul di taman yang penuh bunga. Taman itu begitu indah dan wanginya tidak ada yang ada di dunia ini. the scene was beyond Pemandangan itu described. tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. The second Tempat place, kedua yang saya kunjungi adalah untuk orang-orang dewasa yang there's a setia. difference between salvation. Ada perbedaan di antara keselamatan dan This penghargaan. place had so many Tempat homes. ini mempunyai begitu banyak rumah. Rumah itu dibangun dengan permata-permata yang indah dan batu-batu langka. Beberapa dari rumah itu setinggi gedung-gedung tertinggi yang ada di bumi. Orang-orang yang telah melayani Tuhan dengan setia di bumi memiliki rumah-rumah yang indah dari batu-batu permata yang langka. Di tempat ini orang-orang itu terlihat sekitar umur 20 sampai 30 tahun. Tidak ada laki-laki atau perempuan dan tidak ada yang tua, sakit dan lemah. Saya pernah mengenal seorang tua bernama OMQ. Dia meninggal pada umur 65 tahun. Dia adalah orang yang pendek, tingginya setinggi anak-anak kelas 2 SD. Dia waktu itu terkena penyakit langka bernama rickets. Walaupun begitu, kalau tentang Alkitab, dia adalah seorang profesor. Saya bertemu dengan dia di surga, dan di sana dia rupanya tinggi dan tampan. Dia tidak lagi sakit-sakitan, tapi sehat. Surga adalah tempat yang begitu indah, dan saya mengharapkan banyak hal. Percayalah kepada apa yang saya katakan. Tempat yang terakhir adalah untuk orang-orang yang nyaris tidak masuk surga. Desa ini ukurannya besar, beberapa kali lebih besar dari tempat yang kedua. Saya naik kereta kuda emas ke sana dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tempat itu begitu jauh dengan tempat-tempat lainnya yang saya lihat di surga. Saya berkata kepada malaikat-malaikat itu, saya melihat alam bebas dan padang, mengapa saya tidak melihat rumah? Lalu malaikat-malaikat itu menjawab, apa yang kamu lihat adalah rumah. Saya melihat apartemen-apartemen yang besar dan lebar yang mengingatkan saya pada waktu itu adalah kandang ayam atau seperti gudang. Rumah-rumah itu tidak mewah,
These homes are namun juga not tidak begitu glorious, jelek. but shabby. Rumah-rumah itu diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang nyaris tidak diselamatkan. There were numerous Ada large, banyak shabby rumah-rumah homes. besar yang sederhana seperti itu. This village Desa is ini several beberapa times kali bigger lebih than besar where dari tempat di mana warning jiwa-jiwa yang diberikan penghargaan tinggal. Do you see the two Malaikat-malaikat itu large homes? berkata, apakah engkau melihat rumah-rumah yang besar? Satu di kananmu dan satu di Yes, kirimu? I do see Saya them. menjawab, ya, saya melihat. The angel said Malaikat that he itu wanted to berkata show me bahwa those two mereka houses ingin menunjukkan specifically. rumah-rumah itu secara spesifik kepada saya. The home on the Rumah right yang di is for kanan those who were pastors adalah on untuk the earth. pastor-pastor yang di bumi, dan yang di kiri adalah untuk tua-tua yang di bumi. As we arrived, Saat kami sampai di depan pintu kedua rumah itu, saya sadar tempat itu sangatlah besar. Saya when we opened the ternganga door and entered, saat pintu dibuka dan kami masuk. chicken coop. Penilaian pertama saya adalah, ya kayak Instead of kandang ayam. thousands of chickens living in this coop, Tapi bukan ayam yang tinggal di situ, melainkan the angels jiwa-jiwa. advised me to observe very Malaikat-malaikat carefully, itu menyuruh because saya I would untuk recognize memperhatikan some of the dengan famous lebih pastors teliti, from history. karena saya akan mengenal beberapa was pastor true. yang terkenal dalam I sejarah. recognize many pastors from history. Ya, I specifically saya mengenal picked up banyak one pastor. And asked the angel, Saya memilih salah satu pastor "I yang know that terkenal. Korean pastor. I Oh, know saya how tahu famous he pastor was itu pastor and the Korea. work he had done for the Lord. Saya tahu Why is he seberapa terkenalnya do dia not dan understand. pekerjaan-pekerjaan yang sudah ia lakukan bagi Tuhan. angel Tapi answered, mengapa dia di tempat seperti ini? He Saya never tidak provided mengerti. any building materials for his home. Lalu malaikat itu menjawab, ia This tidak is pernah why he's menyediakan living in the bahan-bahan community. untuk membangun rumahnya di surga. Inilah mengapa ia tinggal di tempat seperti ini. Karena penasaran saya bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa ia tidak mempunyai bahan-bahan bangunan? The angel answered, Lalu malaikat itu menjawab, saat ia menjadi pastor dan melakukan tugasnya, ia suka dipuji-puji orang, dia suka dimuliakan, dan dia suka dilayani. Tidak ada pengorbanan yang ia berikan. Pastor Korea ini memang begitu dihormati di Korea dan menjadi ikon di sejarah gereja Korea. within the creed, Tetapi Christian ia history, tidak mendapat penghargaan apapun di he tempat had ini. no reward. Pastor-pastor, dengarlah, engkau harus melayani jemaatmu lebih dari hanya sekedar To more ibadah than hari just Minggu di Sunday gereja morning saja. services. Engkau harus mengunjungi mereka di rumahnya. You must take care of Juga engkau harus merawat yang miskin, yang lemah, dan yang tua. pastors who Pastor-pastor yang melayani serve, tanpa sacrificing pengorbanan their dan life suka dihormati and love tidak to be mendapat honored, penghargaan had apa-apa di no surga. reward in heaven. Setelah saya melihat semuanya itu After I dan witnessed kembali this scene hidup in di heaven, dunia, and saya after I came melepaskan back to earth, semua milik saya, immediately termasuk gave all 5 my mobil possessions mewah away, saya. including my 5 Hidup ini children. hanya sekali. Di Alkitab, kehidupan rata-rata sekitar 70 sampai 80 tahun lamanya. Tetapi hanya Tuhan yang tahu kapan seorang akan meninggal. Anyone Siapapun can die bisa before the mati age of 70 sebelum umur years old. 70 atau 80 I had tahun. decided to give Dan everything saya away, memutuskan even untuk my memberikan clothes. semuanya, apapun People I juga. saw had received Orang-orang salvation yang and shame. saya lihat yang They were menerima pastors, keselamatan dengan malu tadi, elders, deacons, and ada lay believers. pastor, pelayan Tuhan, dan ada yang lainnya. Ada begitu banyak pelayan Tuhan yang tinggal di rumah sederhana seperti kandang ayam itu. Tetapi tentu saja jauh lebih baik daripada neraka. Walaupun begitu, mengapa juga orang mau masuk ke surga dalam keadaan seperti itu? Saya tidak akan pernah mau berakhir seperti itu di tempat ini. Bahkan bajunya saja pun begitu sederhana. Jadi apa yang bisa orang Kristen lakukan agar mempunyai rumah yang indah di surga? Yang pertama, kita harus menginjil ke sebanyak mungkin orang yang bisa kita injili. Bagaimana kita dapat menginjil? Inilah apa yang malaikat-malaikat itu bilang kepada saya. Buat asumsi ada orang yang tidak mengenal Tuhan yang ingin engkau injili. Saat engkau membuat keputusan engkau ingin menginjili orang itu, bahan-bahan untuk membangun rumahmu akan disiapkan. Saat engkau berdoa tak henti-hentinya untuk keselamatan mereka, lebih banyak bahan-bahan bangunan dipersiapkan. Engkau harus melanjutkan dan memfollow up mereka, mengunjungi mereka,
dan terus menginjil, dan bahan-bahan rumahmu akan terus bertambah di surga. Saat orang berkata ia tidak bisa ke gereja karena tidak mempunyai baju, engkau harus menyediakannya untuk mereka. Jika seorang berkata dia tidak mempunyai Alkitab, engkau harus juga menyediakannya. Jika seorang berkata dia tidak mempunyai kacamata, engkau harus menyediakannya. Engkau harus menyediakan apapun yang engkau bisa sediakan supaya orang itu diarahkan kepada Tuhan. Mereka yang tinggal di rumah-rumah yang terbaik adalah mereka yang sudah menginjili banyak kali. Malaikat-malaikat itu kemudian membawa saya ke tempat orang-orang suci yang tinggal di rumah-rumah yang bagus. Malaikat-malaikat itu berkata, ini adalah tempat di mana orang-orang suci yang sudah menginjili banyak orang tinggal. Dan tempat itu terasa seperti pusat kotanya surga. Di dalam sejarah kekristenan ada 4 orang yang memiliki rumah yang terbesar dan yang terindah. Malaikat-malaikat itu membawa saya ke rumah evangelis Amerika yang bernama D.L. Moody, pendeta Inggris John Wesley, dan evangelis Itali Korea Pastor Choi Kong Yu. Keempat orang ini memiliki rumah terbesar di surga. Keempat orang ini menghabiskan hidup mereka menginjili orang sampai mati. Di antara orang percaya Korea ada seorang pekerja yang mempunyai rumah yang begitu besar. Pekerja ini telah membangun banyak gereja dengan semua miliknya. Dia telah memberikan 3.000 kantong beras kepada yang miskin. Dia secara diam-diam telah membantu banyak pastor dalam hal keuangan. Dia membantu banyak murid belajar teologi atau mendanai sekolah mereka. Dia juga mengambil seorang pastor tua ke rumahnya dan merawatnya saat gerejanya sendiri mengusirnya. Saya mendengar seorang malaikat berteriak, bahan-bahannya sedang dipersiapkan. Saya bertanya kepada malaikat yang di sebelah kanan saya mengenai bahan-bahan itu. Dan ia berkata, bahan-bahan itu untuk seorang pelayan Tuhan dari kota kecil. Malahan dia menerima bahan-bahan setiap harinya. Walaupun ia miskin, ia datang ke ibadah pagi setiap paginya. Ia berdoa untuk 87 jemaat setiap harinya. Dan setelah ia selesai berdoa, ia membersihkan gereja. Saya mendengar malaikat lain berteriak, pesanan khusus. Anak pelayan Tuhan itu telah memberikan yang ia punya walaupun sedikit kepada ibunya. Tetapi ia menggunakannya untuk membeli 5 telur dan 2 pasang kaos kaki untuk pastor gerejanya. Walaupun kelihatannya sedikit, tetapi ia telah memberi semuanya yang ia punya pada hari itu. Dan itu menjadi bahan-bahan khusus untuk rumahnya di sorga. Yang lainnya yang mempunyai rumah yang besar adalah mereka yang membangun bangunan gereja atau bangunan lainnya untuk kepentingan kerajaan surga dengan barang-barang milik mereka. Di surga, saya juga bertemu seorang tua bernama Choi. Dari antara semua orang tua atau pelayan Tuhan di surga, ia memiliki rumah yang paling indah di surga. Rumahnya jauh lebih tinggi dari gedung tertinggi di Korea. Choi telah membangun banyak gereja di Korea dengan harta miliknya. Saya bertanya pada malaikat itu, bagaimana dengan rumahku? Apakah rumahku sedang dikerjakan? Malaikat berkata, ya. Lalu saya meminta untuk melihat rumah saya. Tetapi kata mereka, itu tidak diperbolehkan. Namun saya terus memohon, akhirnya Tuhan memperbolehkan. Kami menaiki kereta kuda itu lagi dan berjalan sangat jauh dari tempat itu. Saya berharap sangat banyak. Lalu saya bertanya, di mana rumahku? Lalu malaikat itu berkata, itu di sana. Tapi tempat itu terlihat seperti hanya fondasi saja. Lalu saya bertanya, bagaimana kau bisa lakukan itu terhadap saya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana rumahku belum selesai? Padahal setelah selamat dari perang di Korea, saya menjual rumah saya sendiri untuk membangun gereja.
yang kemudian berkembang untuk 5.000 jemaat. Dan saya menulis banyak buku yang diinspirasikan Roh Kudus, salah satunya menjadi bestseller. Dan dengan buku dari penjualannya, saya membangun sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah yang menghasilkan 240 pastor. Saya memberikan 400 beasiswa untuk murid-murid yang miskin. Saya membangun rumah untuk janda-janda. Semuanya ini mengeluarkan banyak dana. Jadi bagaimana bisa terjadi? Mengapa rumah ini belum selesai? Saya sangat kecewa. Malaikat itu menjawab saya, engkau tidak layak untuk tinggal di rumah yang indah di surga, karena engkau telah ditinggikan orang banyak sekali. Setiap kali engkau melakukan hal yang baik, engkau dipuji orang, engkau bahkan dihormati oleh berita-berita setempat. Maka dari itu pekerjaanmu adalah sia-sia. Saya melihat rumah saya dan letaknya ada di sekitar 3 rumah lainnya. Hanya ada 3 lantai. Rumah itu memiliki banyak ruangan kecil di 2 lantai pertama. Saya bertanya kepada malaikat-malaikat itu, mengapa saya memiliki banyak ruangan-ruangan kecil? Malaikat-malaikat itu menjawab bahwa ruangan-ruangan ini adalah untuk anak-anak saya. Padahal saya hanya memiliki 4 anak. Malaikat itu menjawab, bukan, mereka bukan untuk anak-anak duniamu, tetapi untuk orang-orang yang engkau injili dan sudah diselamatkan. Oh, lalu di mana ruang tidur saya? Malaikat itu berkata bahwa ruang tidur saya ada di atap, dan itu mengusik saya. Ruangan saya bahkan belum selesai. Dengan nada marah saya berkata, ini sangat kecil, mengapa hal seperti ini susah untuk diselesaikan? Malaikat-malaikat itu menjawab, engkau bahkan belum mati, kami tidak dapat menyelesaikan rumahmu, karena kami tidak tahu apakah akan ada lebih banyak lagi bahan-bahan yang akan datang. Apakah engkau mengerti? Lalu saya melihat 2 sertifikat tergantung di dinding kamar saya. Lalu saya membacanya. Sertifikat pertama menjelaskan bahwa saat saya berumur 18 tahun, saat saya tinggal di panti asuhan, pada perjalanan pulang dari gereja, saya melihat seorang tua kedinginan di pinggir jalan. Saya melepaskan jaket saya dan memberikannya, dan itu membuahkan penghargaan di surga. Sertifikat yang kedua menjelaskan insiden yang sama, namun kali ini untuk membelikan roti dengan uang sedikit yang saya punya untuk orang tua itu. Jumlahnya bukanlah masalah, tetapi tindakan itu disertai dengan ketulusan hati. Kami lalu meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, malaikat itu bertanya, apakah kamu sedih? Aku akan memberitahu kamu bagaimana caranya membangun rumah yang indah. Tuhan berkata bahwa saat kamu kembali ke bumi, kamu harus memberitahu orang-orang tentang surga dan neraka seperti yang telah engkau saksikan. Kedua, Tuhan ingin engkau membangun sebuah tempat untuk pengumpulan evangelis-evangelis wanita yang sudah tua, juga pastor-pastor yang tidak mempunyai tempat tinggal. Jika engkau benar-benar melakukan hal ini, engkau akan mempunyai rumah yang indah di surga. Saatnya mengunjungi neraka. Kedua malaikat itu kemudian membawa saya ke neraka. Dan dia berkata, sekarang engkau akan mengunjungi neraka. Engkau tidak akan menyangka keburukannya neraka. Saya terus berteriak, tempat ini sangat besar. Tempat ini sangat besar. Ini adalah tempat untuk jiwa-jiwa yang dihukum untuk selamanya. Rasanya neraka 1000 kali lebih besar daripada bumi. Setengah dari neraka berwarna merah dan setengah lainnya berwarna hitam kelam. Lalu saya bertanya, kenapa bagian itu berwarna merah? Dan malaikat itu menjawab, tidakkah kamu tahu sebagian itu sulfur yang terbakar dan sisanya adalah kegelapan yang terbakar? Saat seorang berdosa dan berakhir di sini, mereka akan disiksa dari kedua sisi.
Ada begitu banyak gereja-gereja di dunia dan gereja-gereja itu dipenuhi banyak orang. Walaupun begitu, kebanyakan dari mereka bukanlah orang Kristen yang benar. Mereka hanya tukang absen di gereja. Gereja yang sesungguhnya akan percaya akan adanya surga dan neraka. Kehidupan banyak orang Kristen berantakan karena mereka tidak benar-benar percaya akan adanya surga dan neraka. Saat satu jiwa masuk surga, 1000 jiwa masuk neraka. Perbandingan antara surga neraka adalah 1000 dibanding 1. Saya adalah pendeta yang cukup terkenal dan saya lulus dari salah satu sekolah teologi yang terbesar di Korea. Namun saya tidak pernah percaya akan cerita-cerita tentang surga dan neraka. Tetapi sekarang sayalah yang menulis cerita itu untuk bersaksi. Walaupun engkau orang Kristen, jika kamu hidup menurut kehendak setan, engkau akan berakhir di neraka ini. Tempat pertama yang saya lihat adalah sulfur terbakar. Engkau tidak bisa bayangkan betapa panasnya api neraka. Tidak seorang pun sanggup menahan panasnya. Orang-orang di neraka menyebut dengan 3 alasan. Ini terlalu panas dan saya akan mati. Yang lain berkata, saya sangat haus dan saya pasti mati. Dan yang ketiga, engkau akan mendengar banyak orang meminta air. Ini abadi. Banyak orang berkata bahwa kita bebas di dalam Kristus dan mereka hidup sesuai dengan keinginan mereka. Saya bertanya kepada malaikat-malaikat itu, mereka yang di sini, apa yang telah mereka perbuat? Dan malaikat-malaikat itu menjawab, grup pertama adalah mereka yang tidak percaya. Jadi kita harus segera menginjili keluarga kita sendiri supaya mereka segera bertobat. Malaikat itu lalu melanjutkan, grup yang kedua adalah mereka yang belum percaya Kristus namun tidak bertobat dari dosanya. Kita harus bertobat dari dosa kita dan mengaku di hadapan Tuhan. Kita jangan berdosa sekedar mengaku saja. Bukanlah pertobatan itu. Dengan kesungguhan hati kita harus bertobat. Saya banyak melihat orang-orang Kristen di neraka, termasuk melihat banyak pastor, orang-orang tua dan pelayan-pelayan Tuhan di neraka. Lalu saya bertanya kepada malaikat-malaikat itu, saya tahu mereka semua. Mereka telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dan kami kira mereka sudah masuk surga bersama-sama dengan Tuhan. Dan sekarang saya melihat mereka di neraka dan mendengar mereka berteriak kepanasan, mengapa mereka ada di sini? Ada begitu banyak pastor, pelayan Tuhan dan orang-orang percaya lainnya. Malaikat-malaikat itu lalu menjawab, Pastor Park, seseorang dapat tampak seperti mengikut Tuhan yang benar di luarnya. Namun Tuhan tahu isi hati mereka. Mereka tidak menguduskan hari Minggu, malah mereka suka mencari uang di hari Minggu. Banyak dari pelayan-pelayan Tuhan itu sering mengkritik pelayanan pastor-pastor mereka. Mereka tidak memberi persepuluhan dengan benar. Mereka tidak berdoa. Mereka tidak menginjili orang sama sekali. Banyak dari pelayan-pelayan Tuhan ini telah menekan pastor-pastor mereka dan atasan-atasan mereka, sehingga mereka telah mencampuri urusan pastor-pastor mereka. Menjelang kematian mereka, mereka pikir mereka sudah berbuat baik, jadi mereka tidak bertobat. Inilah mengapa mereka berakhir di neraka ini. Lalu saya melihat seorang raja dan pangeran yang dulu membunuh orang-orang Kristen di Cina. Raja-raja dan pangeran-pangeran ini memenggal banyak orang Kristen pertama di Korea. Mereka diletakkan di tengah tempat yang paling panas. Dan saya melihat Hitler, Stalin, dan Mao Zedong, dan seorang pastor terkenal di Korea bernama Pastor Ken, dan pahlawan Jepang yang terkenal, dan banyak lagi. Lalu kami tiba di tempat yang sangat gelap, terlalu gelap untuk melihat di mana kami berdiri. Lalu saya berteriak, malaikat, tempat ini sangat gelap, saya tidak bisa melihat apa-apa.
Just wait a little bit. Malaikat itu menepuk pundak saya. Tunggu sebentar. Tidak lama kemudian saya bisa melihat orang-orang telanjang yang tidak terhitung jumlahnya. All of them had insects. Mereka semua ditutupi serangga-serangga di sekujur tubuh mereka, dan tidak ada tempat yang tidak ada serangganya. Mereka berusaha menyingkirkan serangga-serangga itu dan menggertakkan gigi. Lalu saya bertanya, What did these people do as they apa lived yang on the telah earth? mereka lakukan di bumi? Malaikat itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang mengkritik dan mencelakakan orang lain. Mereka tidak berhati-hati dengan apa yang mereka bicarakan satu dengan yang I lainnya. saw the demons Saya melihat setan-setan itu menusuk perut orang itu. Teriakannya, mereka begitu memilukan bagi. terrible to me. Lalu saya bertanya kepada malaikat, malaikat, apa yang telah mereka lakukan selama mereka di bumi? Dan malaikat itu menjawab, orang-orang ini mempunyai pekerjaan, rumah, keluarga, tapi mereka tidak memberi kepada Tuhan. Yang miskin atau gereja atau pekerjaan Tuhan, mereka serakah dan pelit. They were very Bahkan stingy and jika greedy. mereka bertemu orang-orang miskin, mereka tidak They ignored memperdulikan. them and did not care. Mereka hanya peduli They only akan cared diri for mereka themselves sendiri and their families. dan keluarga mereka, Well-clothed, kecukupan fed, dan and mempunyai a hidup comfortable yang life. enak. This is why their Inilah stomachs are mengapa pierced. perut mereka Their ditusuk, bellies were full karena of perut greed. mereka penuh dengan keserakahan. Pemandangan It was such a very itu frightening benar-benar scene. mengerikan. After witnessing such a Setelah scene, menyaksikan hal itu, saat saya kembali ke bumi, saya memberikan semua uang saya dan milik saya kepada orang lain. salvation cannot be earned with money. Keselamatan tidak bisa didapat dengan uang atau properti, tetapi Hell dengan is an iman. unbearably miserable- Neraka sungguh-sungguh tempat yang It is menyiksa. eternal torment. Neraka adalah penyiksaan I also saw kekal. people who had their Saya hands juga amputated melihat orang-orang yang by a very dipenggal sharp kepalanya dengan pisau yang sangat I tajam. asked the angel, Lalu saya bertanya What did kepada these people mereka, do to deserve apa yang telah such mereka awful lakukan sehingga mereka disiksa sedemikian The angel rupa? replied, Lalu malaikat itu menjawab, otak mereka telah diberikan oleh Tuhan untuk berpikir akan hal-hal yang baik, But these people tetapi had thoughts of orang-orang ini filthy telah memikirkan hal-hal yang najis. Mereka mempunyai pikiran hawa nafsu. Selanjutnya saya melihat orang-orang yang ditusuk dan dipotong-potong. Pemandangan ini benar-benar mengerikan. Lalu saya bertanya, bagaimana dengan orang-orang ini? Apakah yang telah mereka lakukan sehingga mereka disiksa seperti itu? Lalu malaikat itu menjawab, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang tidak melayani gereja mereka. Malah mereka tidak mau bekerja ataupun melayani. Yang mereka sukai hanyalah menerima dan menerima dari orang lain. Saya melihat banyak pelayan Tuhan disiksa oleh setan-setan itu. Setan-setan itu membuang lubang di lidah mereka dan menyambungkannya satu dengan yang lain dengan kawat. Lalu setan-setan itu akan menarik mereka. Lalu saya bertanya, apa yang mereka lakukan di bumi? Dan malaikat itu menjawab, mereka telah melakukan 4 dosa yang berbeda. Pertama, mereka telah mengkritik pastor mereka. Mereka mengatakan hal-hal negatif tentang pastor mereka. Saya katakan kepadamu, jika kau berbuat hal demikian, bertobatlah secepatnya. Malaikat itu melanjutkan, kedua, mereka menghina gereja dengan kata-kata mereka. Mereka telah menyiksa orang-orang Kristen yang percaya pun terkena efeknya. Dan mereka berhenti pergi ke gereja, bahkan sampai membuat orang lain berhenti percaya. Mereka melakukan apa saja yang mereka bisa untuk menghentikan orang-orang Kristen untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang jahat ini menyebabkan banyak orang percaya yang tersandung. Dan yang terakhir adalah pasangan suami istri yang minum alkohol dan menyiksa keluarga mereka. Saya melihat setan menusuk pria dan wanita di perut mereka dengan paku yang sangat tajam. Dan saya bertanya, apa yang telah mereka lakukan?
The angel replied, Lalu malaikat itu menjawab, "These are men ini and women adalah pria who live dan with wanita yang hidup bersama-sama namun tidak menikah, yang These telah are guilty of aborsi abortions, karena mereka telah as they hamil. also got pregnant. Mereka tidak They pernah have never bertobat." repented. Saya melihat sekumpulan lainnya, I saw another dan group of setan itu memotong-motong And the bibir demons mereka were slicing seperti their memotong-motong people daging. as one might slice vegetables. Lalu aku bertanya, I mengapa orang ini disiksa seperti itu? Why are these people tormented in such a way? Lalu malaikat itu The menjawab, angel said, ini adalah anak-anak yang melawan orang tuanya. "Daughters, Seharusnya mereka bisa meminta maaf daripada membuat keadaan bertambah parah. all they had to do was Banyak say, dari 'I'm mereka sorry,' telah menggunakan kata-kata instead of making kasar things worse. untuk menyerang orang-orang tua Many of them mereka. had used abusive language. Mereka adalah They pemberontak. attacked their parents with Inilah harsh alasan mengapa bibir mereka dipotong-potong. This is why their lips are being sliced. Engkau tahu bahwa kita semua akan mati suatu We don't hari, know when that will be. tetapi kita tidak tahu kapan. Being prepared is Maka to go to berusahalah heaven. kita siap-siap. When we go, Bersiap-siaplah is not untuk masuk surga. Please Kapan forgive each kita other pergi as bukanlah frequently as masalahnya. necessary Mari if you need kita to. memaafkan satu sama Repent lain and sesering repent mungkin and do it all jika day long diperlukan. if you have to. Teruslah bertobat. Lakukanlah My itu brothers, sepanjang hari I jika used memang to diperlukan. ignore such testimonies. Saudara-saudaraku, saya was dulu a tidak mendengarkan conservative kesaksian-kesaksian seperti ini. Presbyterian Saya adalah pendeta yang kolot, yang kolokan, yang tidak percaya hal-hal seperti itu. Tetapi sekarang saya harus menyaksikan dan memberitahu semuanya apa yang telah saya lihat. Maka janganlah ragu-ragu untuk hidup suci. Mari kita hindari penyiksaan kekal abadi itu. Be saved. Marilah, biarlah kita diselamatkan. Janganlah hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Please pray for those Dan who marilah do not kita know berdoa Jesus. bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, menginjil dan menghasilkan Please pray buah-buah roh. early in the morning. Mari berdoa And keep pagi-pagi Sundays sekali holy. dan menguduskan hari Minggu. Please tithe to Mari the Lord. memberikan persepuluhan, mengumpulkan penghargaan di surga dan bukan di bumi. Saya memberkati Mighty name of Jesus. engkau di dalam nama Tuhan Yesus. The end. Sekian.